Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, dalam kegiatan ini yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Yurna Yulia, penyaji Bapak Betaria Putra, kemudian notulis Bapak Irfan, dan sebagai timekeeper adalah Ibu Mariani. Kami didampingi oleh seorang fasilitator yaitu Bapak Aidil Putra, kemudian 2 orang pengajar praktik, Bapak Zulfikar Ayatullah dan Ibu Yosi Gusmira. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya menyatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan rasa tidak menghormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penyerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penyerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan? Langkah-langkah restitusi apa yang mereka lakukan? Tidak, karena restitusi yang mereka usulkan melibatkan orang lain yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani permasalahan Natali? Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman, karena dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang terhadap Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi karena telah melakukan proses restitusi secara maksimum oleh Vivi dan Natali. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru
sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Soal pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Nah, dalam kasus di atas, posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Karena Pak Lukman menekan Sabrina bahwa ini sebuah peraturan bukan keyakinan sekolah. Kemudian Pak Lukman dengan tegas mengatakan, "Kamu salah," dan bersikap tidak mau tahu. Pak Lukman melakukan hukuman verbal. Dan yang terakhir, karena hukuman yang diberikan menjadikan dampak buruk terhadap Sabrina. Soal kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang ditujukan ke Sabrina? Coba jelaskan. Menurut Sabrina, apakah sepatu yang dipakai sudah sesuai dengan peraturan hari ini? Kemudian, bagaimana perasaan Sabrina ketika memakai sepatu yang berbeda dengan teman-teman yang lain? Tahu, apa yang akan Sabrina lakukan untuk memperbaiki masalah hari ini? Dan terakhir, apakah besok Sabrina bisa memakai sepatu sesuai peraturan? Soal terakhir untuk kasus kedua. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kami, nilai kebajikan yang ingin dituju adalah nilai keadilan, kesetaraan, keserasian, dan keteraturan. Kemudian, menurut kami tindakan yang dilakukan Pak Lukman pada kasus ini tidak tepat karena tidak menggunakan segitiga restitusi. Pak Lukman bertindak sebagai penghukum sehingga membunuh karakter Sabrina. Kita masuk ke kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris.
Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Berikut beberapa pertanyaan mengenai kasus ketiga. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kami berdiskusi dan hasil diskusi kami yaitu pembuat merasa bersalah. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah seperti kalimat yang dikeluarkan Ibu Dani, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Hasil diskusi kami adalah kesenangan. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dan jelaskan? Hasil diskusi kami menyatakan bahwa, "Fajar, apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan jika kamu belajar malas-malasan seperti sekarang ini?" Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Hasil diskusi kami menyatakan bahwa yang pertama, menstabilkan identitas. Saya akan memanggil Fajar dan mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kepala sekolah mencari informasi dari guru bahasa Inggris atau beberapa teman kelasnya, memanggil guru bahasa Inggris dan Fajar, serta mengajak untuk berkomunikasi secara terbuka. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada posisi ini, bertanya keyakinan kelas mana yang belum terpenuhi kepada Fajar. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat itu, Dino berada di ruang kepala sekolah bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu?"
Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu?" Ibu Siti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali, terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama dari kasus keempat yaitu, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Berdasarkan restitusi kontrol Ibu Suti berada pada posisi manajer. Hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Suti, yang pertama, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto? Hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dan apakah Dino akan melakukan menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Bagaimana kalau Dino menjahitkan saja? Bersediakah Dino? Dan apakah pertanyaan kedua untuk belajar menjahit? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dalam kasus ini, cara Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto sama-sama menggunakan kalimat positif sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti halnya Dino, Ibu Suti meminta Dino bagaimana bisa memperbaiki kancing baju Anto yang copot. Ibu Suti sangat arif dalam menyelesaikan masalah ini, tanpa mereka berdua tidak saling menyalahkan, melainkan bersama-sama mencari solusinya. Dan Ibu Suti juga memunculkan budaya positif dengan bertanggung jawabnya Dino atas kesalahan, dan hasil akhirnya Anto dan Dino telah akur kembali. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut ialah tanggung jawab dan komitmen. Dapat dilihat dari kalimat, akhirnya Anto mengangguk tanpa menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Kontrol diri dan kesabaran. Dalam kalimat, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk, walaupun Dino dalam keadaan emosi. Kemudian, nilai yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Sikap bijaksana yang ditunjukkan oleh Ibu Suti dengan mendiagnosa permasalahan, lalu mengembalikan kepada keyakinan sekolah dan memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya, serta menyuruh Dino dan Anto untuk saling memaafkan. Umpan balik terhadap kelompok kami, yaitu dari Bapak Dean Fernandes. Beliau mengatakan, reward dan punishment adalah cara-cara mengontrol yang dapat merusak. Tetapi, banyak penelitian pada Google Scholar yang mengatakan bahwa reward dan punishment ini mempunyai dampak yang positif. Dua pernyataan yang bertolak belakang. Bagaimana menurut kelompok 3 mengenai hal ini? Jawaban dari kami yaitu, reward dan punishment memang banyak yang berdampak positif. Tetapi, reward dan punishment ini hanya bertahan dalam jangka pendek. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.